Oke bro, balik lagi sama gua di sini. Di video kali ini gue bakalan bikin konten ganti timing belt, terus ngebenerin beberapa part-part yang rusak ya, atau yang emang waktunya diganti. Sebenarnya bukan rusak sih, emang waktunya diganti aja. Kalau rusak kan nggak berfungsi ya coy. Di sini masih berfungsi semua dan alhamdulillah, kayak ya dari gua beli sampai sekarang belum ada masalah yang terlalu signifikan. Cuma emang sekarang tuh waktunya ganti aja gitu loh coy. Performanya udah nggak maksimal. Contohnya kayak ya timing belt yang udah retak-retak, terus handremnya udah nggak pakem, dan itu menurut gue lumayan bahaya ya kalau misalkan pengereman tuh nggak pakem. Dan ya jadi di sini gue bakalan ke bengkel dulu ya. Jadi gue nggak bisa masang sendiri coy, soalnya ini bukan ranah gue, dan alat-alatnya gue juga nggak punya. Jadi di sini gue bakalan berangkat ke bengkel, dan sorry banget ya kalau misalkan nanti di videonya ini kayak rada pecah-pecah, soalnya gue openingnya di dalam mobil banget, buru-buru coy. Jadi soalnya sekarang udah mau masuk waktu sore. Ya ikuti terus keseruannya. Nanti di akhir video gue bakalan spill gue ngabisin berapa restorasi, bukan restorasi sih coy ya, lebih ke kayak ganti-ganti part sama beli bahan-bahannya tuh. Nanti gua di akhir video gue bakalan kasih tahu ke kalian ya, biar kalian semua tuh kayak para pengguna Motuba tuh biar tahu aja gitu loh bro. Nanti gue bakalan sharing ke kalian biar ada gambaran lah gitu ke kalian, kalau misalkan nanti ganti timing belt tuh budgetnya habis berapa gitu. Jadi ikuti terus bro ya, jangan di skip. Oke, kita berangkat dulu. Jadi timing beltnya seperti ini ya. Ini yang ori coy, harganya sekitar 600 ribuan. Sekarang yang ori segitu harganya. Dan ini kode-kodenya, kalau yang ori itu lengkap ya. Contoh kayak barcode-nya tuh nggak rusak, dan ya intinya made in Japan lah ya. Terus juga lengkap semuanya. Ada didistribusikan oleh PT Toyota Astra Motor. Terus intinya banyak ya, lengkap. Terus kalau misalkan punyanya Toyota Starlet kapsul atau kotak ya, itu kayaknya mesinnya 2E kan. Nah ukurannya biasanya, oh enggak, beda kalau misalkan kotak sama kapsul. Kalau yang kapsul tuh 123, kalau yang kotak kayaknya 121 kayaknya kalau nggak salah ya, Y24 atau enggak Y26. Dan intinya yang wali itu kayak gini coy. Terkesan lumayan tipis ya, kayak nggak terlalu tebel gitu loh ya, tapi ya kurang lebih kayak gini yang ori. So, kalau misalkan kalian kalau mau beli, hati-hati ya bro. Takutnya kalian tuh dikasihnya yang KW gitu loh coy, soalnya kan banyak sekarang ya beredar yang KW bilangnya ori. Intinya kalian beli di toko yang terpercaya aja. Dan biasanya kalau yang ori itu harganya 600 ribuan, jadi jangan sampai salah pilih ya kalian. Intinya di sini udah jelas semuanya nih. Tanggal pembuatannya 2024 bulan 6 12, itu lengkap semuanya coy. Intinya kalau yang ori ya bisa kalian lihat sendiri detailnya ya. Biasanya kalau yang KW ininya rusak ya, kayak perinanya nggak jelas gitu loh bro. Dan sekarang gue lagi di bengkel, banyak banget mobil-mobil tuh di sana. Dan ini mobil gue sedang mau diganti timing beltnya, tapi kayaknya mohon maaf banget gue nggak bisa videoin nanti bro, soalnya gue lagi masuk kuliah ya, ntar lagi tuh sepatunya udah gue bawa. Dan ya mungkin nanti gue bakal bahas kalau misalkan udah kelar mobilnya, dan gue bakalan bahas kalau udah di rumah. Oke, mantap. Oke bro, ternyata gue hari ini nggak ada kelas, dan jadi gue bisa videoin proses pemasangan timing beltnya. Jadi di sini sedang dibuka cover-covernya ya sama abang-abangnya. Jadi situ sedang diperiksa, terus buka cover timing belt, buka cover mesin juga. Intinya kalian bisa lihat sendiri kan kalau cara ngecek timing belt tuh kayak gimana, di video sebelumnya gue udah bilang ke kalian.
Dan ya ternyata tadi setelah dibuka cover mesinnya, shield packingnya tuh udah mulai rusak ya, udah jelek intinya. Jadi mau nggak mau harus diganti, dan sini sama gue ganti yang baru sekalian sama timing beltnya semuanya. Dan ini kan kalau misalkan mau pasang timing belt kan harus dari bawah gitu loh bro. Jadi kayak apa ya, bearingnya tuh ada di bawah sebagian ya, terus sebagian ada di tengah-tengah, terus juga sebagian ada di atas. Jadi ya harus copot ban dulu ya. Sebenarnya bisa nggak usah copot ban, cuma harus ngolongin gitu loh bro. Dan di sini tuh kayak nggak ada dongkrak gedenya gitu, jadi kayak cuma adanya dongkrak kecil, dan itu ya segitu aja udah cukup sih sebenarnya buka ban kayak gini biar lebih simpel ya. Oke, di situ udah kebuka semuanya, covernya udah kebuka, dan ya itu kondisi timing beltnya jelek banget bro. Dan gue nggak yakin itu bakalan bertahan selama gue bawa ke Banyuwangi, kan jaraknya 400 kiloan ya. Dan ya ternyata covernya udah coplak semua ya, itu nggak jelas banget, jadi harus dilem-lem ulang gitu. Dan ya itu kondisi shield mesinnya sebenarnya nggak terlalu jelek sih bro, cuma gue ngerinya kalau pas nanti dipasang lagi takut rembes dari situ ya, soalnya itu udah lama, udah melar semuanya. Dan ya gue yakin tuh kayak kondisinya udah puluhan tahun kayaknya, mungkin sesuai sama umur mesin, gue nggak tahu ya, kayaknya ya segitu. Jadi mau nggak mau sama gue langsung diganti juga lah, biar sekalian gitu loh coy, biar nggak usah ganti-ganti lagi nanti. Itu kan karet shieldnya itu bisa kali ya buat 5-6 tahunan, tergantung pemakaian juga sih. Ya, jadi di sini lagi dikendorin ya, baut dari bearingnya itu. Ntar kalau udah dikendorin terus ganti yang timing belt yang baru. Dan ini emang harus 2 orang bro, kalau 1 orang kayaknya susah ya. Susahnya kalau misalkan cuma 1 orang tuh jadi nggak ada yang megangin gitu, gak ada yang nahan di bagian atasnya. Gue nggak tahu ya, bisa kayaknya kalau mesinnya dicopot gitu, dikeluarin dari mobilnya. Dan ini timing belt barunya udah kepasang bro, dan wah itu mulus banget sih. Dan ya sekarang part-part bagian dalam dari mobil gua tuh udah banyak yang baru ya, jadi gua nggak khawatir dibawa mudik, dibawa perjalanan jauh. Dan di situ sekarang gua udah nggak kayak apa ya, overthinking gitu loh coy. Gue takut kayak mogok di jalan, kan bahaya bro. Terus juga kan di sini gue bawa keluarga gue coy, jadi gue takut kenapa-napa gitu loh keluarga gue. Jadi ya daripada nanti gue rusak ya, timing beltnya putus gitu loh di jalan, terus kena ke semua bagian mesin, mending ya gue ganti aja. Dan bisa kalian lihat sendiri nih kondisinya, anjir itu udah retak-retak parah coy. Gue nggak tahu ini yang ori atau gimana ya timing beltnya, tapi kayaknya ini yang ori sih. Cuma nggak tahu sih, gue nggak tahu yang ori sama yang KW bedanya kayak gimana. Tapi gue taunya yang ori ya kayak yang barusan gue beli gitu loh coy. Gue udah konfirmasi juga kalau itu yang ori katanya, udah dilihat dari barcode-nya sama bentukannya juga beda katanya gitu. Dan ya ini kayaknya juga yang ori sih, feeling gue juga yang ori, tapi emang waktunya ganti aja, udah retak semua gitu loh bro. Dan kayaknya kalau dipakai perjalanan jauh ya bahaya ya, jadi sama gue sengaja diganti, nggak apa-apa. Rada kehilangan duit sedikit banyak demi mobil gue sehat aja, udah gitu aja sih bro. Gue takut kenapa-napa soalnya coy. Jadi ini sekarang lagi dikencengin ya, timing beltnya dan covernya udah kepasang semuanya, udah kelar, tinggal ya setting udah. Habis itu benerin lampu atas ya, lampu depan itu. Dan wah itu udah kotor banget ya, ada rembesan oli ternyata kemarin, yang pas gua cek itu shieldnya udah mulai jelek ya. Jadi sekarang udah aman insyaallah. Oke bro, jadi ini pemasangan karet handrem ya. Karet rem belakangnya tuh udah mulai rusak tadi coy ya. Jadi yang bagian kiri udah kelar nih. Dan nyari karetnya susah di sini coy. Jadi itu diakalin pakai punyanya Corolla kan harusnya ya. Tapi karena di sini nggak ada, jadi pakai punyanya Jazz. Itu ternyata cocok juga. Sekalipun ya rada gedean punya Jazz dikit sih, dikit doang, tapi nggak masalah katanya. Dan sekarang remnya udah mulai pakem ya.
terus juga kondisinya udah jelek semua coy di rem belakangnya itu ya. Dan di sini gue ganti juga karet-karetnya semuanya biar aman gitu loh coy, soalnya kan nanti di daerah Banyuwangi itu kan ada tanjakan ya, gue ngerinya takutnya di sana macet terus handbrake-nya gue nggak makan, nggak pakem, ngerinya mundur coy gitu loh. Jadi ini adalah contoh karetnya yang ori ya, ini bawaan dari Starletnya, jadi gue simpan nanti siapa tahu kalau gue lagi di mana gitu pengen beli yang kayak gitu buat jaga-jaga coy, takutnya nanti bagian itunya rusak jadi nggak usah bingung beli lagi yang kayak gimana. Jadi di situ spare part yang ada gue simpenin dulu buat apa ya, buat gue simpen nanti takutnya ada apa-apa gue bisa beli gitu loh coy, tanpa harus bingung nyari contohnya kayak gimana. Intinya di sini tuh emang kondisi Starlet gue emang harus banyak yang apa ya, yang spare partnya diganti gitu loh, bukan karena rusak atau apa, emang waktunya diganti aja gitu loh bro. Kan ya biaya maintenance-nya itu emang lumayan ya kalau mobil tua gitu, jadi kita harus sabar gitu loh coy, dan jangan pernah takut buat ngeluarin duit demi kenyamanan mobil kita sendiri. Oke bro, jadi videonya kurang lebih kayak gitu ya, proses ganti timing belt, terus benerin lampu dem, kelistrikan, dan benerin handbrake ya atau rem belakang. Jadi di sini gue bakalan spill ke kalian budget yang bakalan gue keluarin. Ya, budget yang harus gue keluarin tadi buat benerin mobil Toyota Starlet gue yang barusan kalian tonton videonya. Jadi di situ yang pertama kita ngomongin masalah bahan-bahannya dulu ya. Dan di situ ada timing beltnya sendiri, terus packing shield buat ngetutupin cover cover klep di cover mesin Toyota Starletnya. Itu cuma dua itu ya bahannya yang gua beli. Dan yang pertama itu untuk timing beltnya sendiri gue beli yang ori, dan itu harganya sekitar ya variatif ya, tapi nggak jauh dari angka 600.000. Sementara yang gue beli itu di angka 600.000 sekian, 610 mungkin kalau nggak salah. Dan untuk packingnya sendiri tuh untuk shieldnya, karetnya, gue beli di sini ya di harga 120.000. Dan untuk biaya pemasangannya tuh sekitar 700.000 ya, itu udah masang timing belt, terus servis lebih tepatnya lebih ke servis handbrake ya, handbrake belakang, sama ganti karet dan lain-lain, terus ganti minyak rem. Intinya total sama benerin lampu atasnya, lampu dimnya, itu total 700.000 untuk ongkosnya. Gue nggak tahu itu murah atau mahal ya. Biar kalian sendiri yang menilai itu murah atau mahal. Soalnya gue di sini belum pernah sama sekali ganti timing belt dan lain-lain. Jadi mungkin kalau kalian bilang itu murah atau mahal, bisa bisa banget tulis di kolom komentar biar gue tahu itu loh bro, kayak worth it nggak sih time, masang ganti timing belt sama benerin lampu atas terus benerin handbrake. Itu kurang lebih 600-an ya. Untuk 100 ribunya itu katanya buat beli minyak rem sama karet sealnya itu. Gue nggak tahu sih. Di angka 700.000 total semuanya. Jadi menurut kalian tuh worth it atau enggak? Itu boleh banget tulis di kolom komentar ya. Dan ya untuk total yang udah gue keluarin, timing belt 600.000, terus itunya karet sealnya tuh uh, untuk karet sealnya 120.000, itu udah 720 tambah ongkosnya itu total 700, dan di total 1.420.000. Terus ganti apa lagi ya, ini ada yang gue lupa coy. Oh enggak, udah itu doang sih, jadi totalnya tuh 1.420 bro. Dan ya cukup menguras kantong ya sekalinya ganti part gitu. Sebenarnya ini bukan rusak bro, cuma karena emang waktunya ganti ya, maklum mobil tua gitu loh coy. Dan kalian kalau misalkan pengen beli mobil tua atau gimana, ya kalian harus
siapin budget kalian buat ngerestorasi atau ganti part-part yang emang harusnya udah diganti gitu loh. Gua masukin mobil gua ke bengkel tuh bukan karena rusak atau gimana ya, emang waktunya ganti aja gitu. Soalnya kan udah tua gitu loh ya part-partnya yang ada di dalam, jadi wajib diganti, Bro. Dan ya, gua di sini mau sharing ke kalian segini loh biaya buat perawatan berkala Toyota Starlet, yaitu ganti timing belt sama benerin handrem, terus benerin kelistrikan, yaitu di lampu atasnya itu bermasalah ya. Jadi kalian harus siapin kurang lebih total biaya yang udah gue sebutin tadi. Ya gue nggak tahu ya itu menurut kalian murah atau mahal. Jadi bisa kalian tulis di kolom komentar, bro, biar kita tuh sama-sama tahu tuh range harga yang murah atau mahal tuh gimana maksudnya. Dan menurut gue sih nggak masalah ya, gue ngeluarin duit segitu. Soalnya itu buat ya jangka panjang. Soalnya kan kalau misalkan gue beli timing belt yang ori, itu jatuhnya masa masa pakainya itu lebih lama ya daripada yang KW gitu loh, bro. Dan ya gitu, emang suka jajan sih kalau mobil tua ya. Jadi kalian buat pecinta mobil tua atau yang pengen beli mobil tua ya harus siap-siapin dana, paling enggak 5 sampai 10 juta ya dari kalian beli mobil itu. Misal kalian beli mobil harganya 35, ya kalian harus siapin duit 40 atau 45 juta buat ya hitung-hitung nanti kalian bakalan ngelakuin perawatan berkala. Dan ya segitu aja, bro, yang bisa gua sampaikan. Ah, Terus support gua dengan cara subscribe, like, and comment, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. See you in the next video. Bye.